Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Apakah dan masih Baik, sehat. sehat. oke? Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan di hari ini di sesi yang ke-6 J, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya ini sebagai agar kita itu fokus, saya akan ada sedikit ice breaking. Ice breaking-nya apa? Yaitu melanjutkan cerita. Jadi nanti masing-masing membuat satu kalimat. Dimulai dari saya, kemudian nanti saya akan menunjuk masing-masing, J. Baik, ada seorang nenek yang tinggal di sebuah hutan. Monggo Pak Jinda. Nenek itu hidup sendirian. Monggo Bu Putri. Nenek itu hidup sendirian. Oh, itu sendiri ya. Dia sangat kesepian. Wah, sampai sini dia sangat kesepian. Akhirnya mencari teman. Wah. Dan disinilah kita nenek itu bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini di forum ini. Baik, terima kasih karena Mana kita Bu sudah neneknya, Bu? saya kali ya. Oh, Baik, karena kita sudah tidak kesepian lagi dan sudah pada fokus semua, itu di di chat box sudah ada Mentimeter. Nah, yuk kita ini yuk Ya. Mentimeternya, silahkan. Sebentar saya share dulu. Sudah bisa membuka Mentimeternya? Sudah. sudah. Saya isi ya, Bu. Semangat ini, masih semangat ini. Saya share ya. Ya, sudah kelihatan? Belum ya? Wah, ada suara nyanyi. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Harus 3, Bu. Harus diisi semua. Apa Bentar. saja yang kita lakukan ketika pertama Ya. kali? Itu dulu aja, Itu Pak. kan ada. Sudah? Submit Ketika ya. kita masuk kelas, kita ngapain aja sih? Boleh kirim sebanyak-banyaknya, Oh bebas, ya. keluarkan ide kita semua. Sudah mengisi? Sudah. Kemudian untuk yang kedua, kita baru akan lihat nanti, Nj. Oke, sebentar. Ini tadi sudah diisi. Untuk yang pertama, ya saya akan melihat hasilnya terlebih dahulu. Sinyalnya masih menunggu, Nj.
Ya. Wah, mana ya? Sebentar. Sudah submit? Sudah Saya pada mengisinya? sudah. Saya sudah, Bu. Sudah. Sebentar. Oke, ini sambil menunggu Mentimeter nih, mungkin saya masih jaringannya. Tadi Pak Jinda menjawab nopo nggih untuk apa yang dilakukan ketika pertama kali? Ya, saya mengisi 2. Yang pertama menyapa, memberi salam. Lalu Oke. yang kedua adalah menanyakan kabar atau keadaannya bagaimana keadaan. Oke, memberi Secara salam. umum, ya, Berarti memberi salam, menanyakan kabar secara umum ya. ya. Untuk Bu Putri, monggo. Tadi saya mengisi memberi salam sama duduk. Oh, memberi salam sama duduk. Ini Mentimeternya ketutup gambar jadinya hilang. Ya. Oh, memberi salam sama duduk. Ya, memang benar sekali ya. Ketika kita pertama kali masuk ke dalam kelas, ya memberi salam dan Terus duduk. Dan Pak Jinda setelah duduk juga melanjutkan menanyakan kabar. Itu Ya. adalah hal yang lumrah ketika kita pertama kali masuk ke dalam kelas. Ini padahal sudah ada banyak sekali yang masuk, tetapi tidak bisa kita munculkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Mentimeter. Itunya ada di sana. Masih sama, J. Untuk itunya. Klik lagi, Bu. Iya, betul. Klik lagi. Oke. Bentar, saya share screen biar kelihatan. Apakah kelihatan itunya? Gambarnya? Ya. Sudah. Itu maksudnya Ya. ABCD itu? Itu di sana ada gambar Pak Zinda. Oh, gambar permen itu, Bu. Yang bawahnya ada Bawahnya nggak kelihatan. Oh iya, ABCD. ABC Itu kan, adanya, Bu. Oh, ABC, iya betul. Yang A kaos merah, B itu nangis, C. Nah, itu kondisi Bapak Ibu saat ini itu seperti apa sih kira-kira? Oh, tempat saya enggak ada, Ibu. Gambarnya enggak kelihatan benar. Mungkin perlu pakai loop, J, Pak Jinda. Enggak. Oh. Ini sudah tak zoom juga enggak ada itu. Ini sudah tak submit. Oh, sudah di-submit. Oke. Ya, sudah tak submit, sudah. Oke, langsung muncul di Zoom. Ada kelihatan nggak ini di Google Meet? Saya share. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sudah, saya sudah masuk. Semangat. Ya, semangat sekali tuh, wis. Ya, silakan. Itu saya berikan sebuah clue yang A itu, orang lagi tertawa dengan wah. Ya, gitu. dah. Saya sudah ngisi kok, Bu, dah. Oke. Alhamdulillah ya, kondisi Pak Jinda dan Bu Putri saat ini adalah dalam kondisi yang baik, bahagia, dan siap mengikuti. Baik, terima kasih. Nah, masih di Mentimeter yang sama, saya akan munculkan kembali adalah pertanyaan selanjutnya.
Silahkan, sudah keluar atau belum dengan itu yang sama, diklik lagi. Sudah keluar belum? Silahkan. Ada 3 pertanyaan lagi. Sudah bisa Belum. keluar? Belum, Bu. Bentar. Di link yang sama. Baik, oke. Siap. Bu Putri sudah? Kok enter your name, Bu? Benar? Diklik yang tadi, Pak. Masih enter your name kah? Heeh. Bagaimana dengan Bu Putri? Coba saya kembali ke anu ya. Iya, tidak apa-apa. Tuliskan nama karena memang ini untuk mengetahui nanti jawaban Anda itu benar atau tidak. Silahkan. Ayo, waktunya tidak banyak. Silahkan Bentar. masukkan nama. Semangat, monggo. Kita harus semangat seperti anak-anak kita. J. Nah, Sudah muncul? Yuk, 1, 2, 3. Setelah enter your name, silahkan dijawab pertanyaannya. Monggo. ya. Sudah? Belum, Bu. Bentar. Sudah belum? Ya, oke. Sudah muncul 3 pertanyaan semuanya? Bu Putri gimana? Oke, yang kedua sudah? Belum, baru kedua, Bu. Sebentar nunggu. Loadingnya agak lama, Oke. Ibu. Oke. Yang satu sudah. Dua sudah? Wah, itu sudah ada Belum. simbolnya. Oh, belum. Oke. Belum. Belum muncul? Belum, Bu. Baru get ready to play. Nah, sebentar lagi. Ya. Ting, 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 ting. Yep. Waktunya hanya 1 menit nih, Pak. Ibu. Ayo, mana yang tim nanti tim smart, tim paham. 3, 2, 1. Pas. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Lambat nomor 2, Bu. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Are you ready, guys? Yes. Ting, ting, ting. Belum, Bu. Lu. Eh. Itu tadi. Oke, baik.
Cukup ya, tadi ada yang sudah menjawab dan ada yang belum. Nah, saya tidak ingin menanyakan yang jawaban yang benar atau yang salah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, sebenarnya tadi itu kita ngapain sih? Dari pertanyaan yang pertama berupa gambar ada orang tertawa, ada orang menangis, dan ada orang sedang ada jarum-jarumnya atau sedang sakit. Terus pertanyaan yang kedua yang membutuhkan berpikir ya tadi sampai Pak Jinda waktunya habis. Itu Ya. apa sih kira-kira? Kalau yang pertama itu mengeksplor emosi kita, maksudnya kesiapan kita untuk pembelajaran. Mungkin ya perasaan kita mungkin senang, sedih, sedang sakit, bisa saja kan seperti Ya. itu. Kalau yang kedua, Pak Jinda ada saran? Kalau yang kedua menurut saya Bu Wahyuni itu sedang apa ya, menguji kognitif. Nah, kalau tadi itu afektif ya, perasaan, mood kita sedang saat ini, tapi kalau yang kedua itu ya uji pemahaman kognitif kita yang ingin diuji. Iya. Pengetahuan. Wah, betul Pengetahuan. sekali. Wah, hebat sekali Pak Ini. Jinda ya. Nah, Saya aja gak ada ide loh, pemikiran tentang itu loh. karena sudah membaca ya. Ya, yang menarik sekali. Nah, itu Tidak saja. seperti murid-murid kita. Oke. Baik, semuanya benar untuk pernyataan dari Bu Putri tentang menggali emosi, perasaan itu untuk apa namanya? Memeriksa apakah siap nggak sih ini belajar dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah penilaian atau asesmen diagnostik non kognitif. Nah, sedangkan yang tadi Pak Jinda katakan mengenai itu adalah penilaian kognitif itu benar sekali. Nah, kedua-duanya itu di dalam skala penggerak itu seharusnya itu kita lakukan, ya. Di awal pembelajaran selain kita ketika masuk kelas duduk, kemudian mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Nah, kabar itu juga termasuk diagnosa non kognitif. Nah, ini di sini bisa dilihat layarnya terlihat kan? Ya, Nah, Ya, untuk terlihat Bu. asesmen diagnostik non kognitif tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi jiwa atau kabar. Kemudian bisa juga kita untuk mengetahui aktivitas belajar selama di rumah itu kalau yang tatap muka mengetahui kondisi keluarga siswa, latar belakang, gaya belajar, karakter serta minat. Nah, sebenarnya ada sebuah link ya untuk tes gaya belajar, tetapi nanti saya akan kirimkan linknya setelah pembelajaran ini. Dan untuk Siap. tujuan asesmen kognitif itu sendiri itu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran. Nah, dua-duanya itu sangat penting kita terapkan di awal sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena untuk menentukan alur tujuan pembelajaran kita selanjutnya. Melalui asesmen non kognitif kita bisa tahu nih, oh dia yang gaya belajar audio, ya duduknya harus di depan. Karena kalau di belakang itu bisa suaranya bisa terpengaruh dengan suara. Dia yang gaya belajar non kinestetik ya di belakang. Karena kinestetik itu cenderung ke gak bisa diem. Kalau ditaruh di depan akan mengganggu siswa yang gaya belajarnya auditori gitu. Kemudian kognitif itu untuk apa sih tadi? Ada yang mengerjakan soal bahasa Inggris, ada yang tidak bisa pas dan sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui nih, ini yang paham yang mana, yang cukup paham yang mana, yang tidak paham yang mana. Agar ketika kita melakukan sebuah pengelompokan, nantinya kita bisa atur secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok bisa terdiri dari paham,
cukup paham, dan kurang paham. Nah, tujuannya apa? Agar yang paham nantinya bisa, mengajari yang kurang paham, sehingga terciptalah selain kondisi belajar yang kondusif, sosial mereka juga terasah, dan tidak ada yang minder gitu. Itu untuk tujuan, asesmen kognitif. Nah, bentuknya seperti apa sih? Seperti contoh tadi sudah saya berikan contoh, untuk non kognitif kita bisa pakai gambar, gambar senang, sedih, dan lain sebagainya. Untuk yang kognitif bisa menggunakan kuis atau di lembar kertas itu juga bisa, ya. Sampai di sini mungkin Bapak, Ibu malah sudah lebih pengalaman ya, dalam menerapkan asesmen kognitif dan non kognitif di sekolah Bapak atau Ibu. Coba, apakah di sekolah Bapak atau Ibu pernah melaksanakannya meskipun mungkin belum catat ya atau ter-record secara formal gitu. Apakah sudah pernah mungkin Pak Jinda atau Bu Putri? Nah, saya minta pengalaman dari Bu Yuni ya, Bu ya. Misalnya kalau yang non kognitif itu sebetulnya kan sudah sering toh kita lakukan, cuma kita itu kadang tidak sadar bahwa itu sebetulnya asesmen non kognitif kognitif. seperti salah kan hanya itu. Tetapi begini, misalnya eh, misalnya dalam siswa saya itu ada 36, lalu eh, setelah ditanya kabar dan sebagainya, ternyata ada dua, Bu. Ya, ada dua yang memang menunjukkan kabar yang tidak baik. Memang sedih murung karena ditinggal pacarnya gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, dan dia sudah tidak punya semangat, energi ya di dalam kelas itu. Nah, misalnya hal seperti itu terjadi itu eh, dan jelas sebetulnya saya juga menyadari kalau itu pun dia di dalam kelas ya dia tidak akan mendapat apa-apa, mungkin malah cenderung nanti menjadi redundansi bagi yang lain ya. Maka apa sebetulnya yang harus kami lakukan? Misalnya menemukan itu ada dua siswa yang begitu, yang memang tidak bisa dimotivasi lagi lah oleh saya. Sudah pernah bekerja sama dengan pihak BK, Pak Jinda? Karena kan kalau untuk penanganan seperti ini, seorang guru mapel itu tidak bisa sendiri nggih. Kita harus berkoordinasi dengan BK, juga koordinasi dengan orang tua dan, pihak-pihak yang terkait. Kita memang tidak bisa sendiri, karena itu permasalahan psikologis itu lebih berat sebenarnya daripada masalah kognitif. Ibarat mencari jarum di dalam sekam sih. Sudah Oh pernahkah ya, mungkin BK dengan orang tua begitu? Atau ya biasanya lain-lain waktu, tapi yang saya tanyakan ya saat itu misalnya, saat itu. kalau saya pribadi nih Langsung, Pak, ini saya pribadi saya pernah, menjumpai anak yang seperti itu, di setelah pelajaran itu saya dekati. Jadi saya ajak bicara, japri, istilahnya kalau waktu tatap muka kan kita dekatin tuh. tapi Nah, ketika tatap muka ya tetap aja ya Bu ya, tetap kita iya sertakan di dalam kelas. iya kita tetap sertakan Atau tetapi kita langsung nyuruh dia ke BK begitu. tidak, saya tidak seperti kalau saya pribadi tidak seperti itu, Pak. Tetap seperti biasa di dalam kelas, tetapi ketika setelah istirahat, itu saya pernah mencoba mendekati anak-anak yang bermasalah. Sebenarnya kenapa sih kok setiap di kelas seperti ini? Bahkan dulu sampai jarang masuk. Permasalahannya Hmm. bukan pacar sih, cuman memang salah bergaulan. Dan ternyata anak itu tuh takut. Kenapa banyak guru yang menagih dan lain sebagainya. Dia itu sampai bingung mau mengerjakan yang mana. Saya pernah, dekatin secara personal kemudian bilang begini, "Enggak papa, namanya Rizkon waktu itu, Bu Yuni menerima apapun tugas dari kamu, yang penting kamu itu tanggung jawab." Esok harinya beliau anak itu langsung mau Pak mengumpulkan dan masuk ke kelas saya.
Meskipun itu mungkin, Oh, iya. 2 hari lagi semesteran, tapi itu tidak mengapa, paling tidak, sudah ada itikat baik ya. Sudah itu saja atau ada yang lain? Mungkin Oke. Bu Putri? Kalau saya lebih cenderungnya ke asesmen kognitifnya ya. Sebenarnya kalau di sekolah saya itu asesmen kognitif atau yang kita berikan biasanya sumatif itu ya. Itu selalu saja mindsetnya adalah mengukur ketercapaian anak. Jadi ketika sumatif itu dilaksanakan dapat nilai jelek ya sudah, kamu dapat nilai jelek gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau memang sumatif tidak diperlakukan seperti itu, seperti mindset yang dulu-dulu, kira-kira apakah anak didik itu gimana ya, akan ada semangat untuk belajar atau tidak, itu ketika kita tidak memperlakukan sumatif, tidak, maksudnya sumatif bukan untuk ini, keseharian kamu. Nah, apakah nanti ketika kita melaksanakan tes itu mereka akan bersemangat atau tidak, itu ya. Soalnya pastikan ketika sumatif itu, apalagi kalau ujian semester ya, semester itu menurut saya sumatif itu lebih cenderungnya ke ujian semester ya. Kalau ujian semester atau mid semester gitu, kan seluruh sekolah itu melaksanakan. Kalau ketika kita bilang semester bukan menjadi acuan dasar, gitu kan. Apakah nanti anak itu akan semangat untuk belajar pada saat semesteran atau tidak, gitu. Itu yang mau saya tanya. Oke, terima kasih. Yang kita bicarakan saat ini kan adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu apa? Sebuah asesmen yang tujuannya untuk mendiagnosa, sedangkan asesmen yang tadinya sumatif itu kan untuk menentukan nilai dan itu adalah 2 hal yang sangat berbeda nggih, Bu Putri nggih. Kalau menurut saya, asesmen diagnostik itu tetap dilaksanakan memang di awal saja untuk menentukan kelompok mana, ini kelompok paham, tidak paham, dan lain sebagainya. Sedangkan sumatif itu kan untuk mengukur ketercapaian terhadap materi itu sendiri. Jadi itu adalah 2 asesmen yang sangat berbeda, nggih. Asesmen diagnostik itu tidak untuk nilai rapot seperti yang Kak Jinda jelaskan, itu tadi kan tentang formatif dan sumatif nggih. Nah, ini kita di asesmen diagnostik, khususnya asesmen diagnostik awal. Jadi dua-duanya itu tetap sumatif itu juga perlu, karena kita kan juga harus memiliki data nih. Kita tuh mengajar hasilnya itu mana. Namun bentuknya mungkin yang harus kita sesuaikan dengan karakter anak itu sendiri ya. Baik, sudah cukup jelas? Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jika sudah cukup jelas, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga manusia yang bisa menyampaikan kesalahan. Jika ada pertanyaan lagi, kita bisa berdiskusi nggih, bukan bertanya tetapi berdiskusi karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. See you. See you. Terima kasih. Bye.